Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 681 ya. Sayyidul qaumi fis safari khatimuhum. Ya Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul qaumi fis safari khatimuhum. Faman sabaqahum bi khidmatin lam yasbiquhu bi amalin illa syahadata. Sayyidul qaumi, Sayyid, tuan. Al-qaumi, kaum, artinya pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, orang yang menjadi pemimpin di satu masyarakat, satu kaum. Fis safari, terkhusus saat dalam perjalanan. Khadimuhum adalah pelayan buat kaum tersebut, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin, ya siap melayani yang dipimpin. Tetapi yang dipimpin ya siap patuh taat kepada yang mimpin. Ya, gitu. Kalau dalam Quran kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan orang yang menjadi pemimpin kita. Siapapun yang sudah kita sepakati dia menjadi pemimpin kita, walaupun kita nggak milih dia, tapi ternyata kita kalah suara, ya mau tidak mau harus ikut. Saya walaupun biasanya subuh pakai kunut, tapi kalau imam saya nggak pakai kunut, ya saya nggak pakai kunut. Wong dia imam saya. Ya. Kecuali kalau imamnya salah, pemimpinnya salah. Ya. Tapi kalau nggak sesuatu yang nggak salah, ya kita ikut. Saya pernah mampir sholat asar, kebetulan itu di masjid Celana Cingkrang. Nah, celana saya kan panjang. Begitu kebetulan saya paling depan pas belakang imam, imamnya sebelum takbir kan dia madep ke belakang. Begitu melihat celana saya panjang, ya imam itu, Pak tolong celananya diangkat. Ya saya angkat. Wong dia imam saya, ya saya taati walaupun saya nggak biasa. Perintahnya bukan gulung Pak Haji, suruh ngangkat. Nah, saya angkat begini lah, begitu takbir kan nyopot lagi. Lah wong dia pemimpin saya, ya saya taati. Dia yang melayani kita, dia menanggung jawab kita. Makanya kan imam itu menanggung makmumnya. Kalau imamnya, kalau makmumnya pinter-pinter mending ya. Kalau makmumnya goblok-goblok kan nanggungnya kebanyakan ya. Lah makanya di Saudi itu kan gaji imamnya melebihi dari gaji menteri. Kalau di Al-Muhajirin gimana Pak? Ketawa dulu. Enggak, mumpung ada asisten pimpinan biar suaranya nyampe. Kok hahaha ya? JKM jual sawah.
wong sayyidul qaumi fis safari khatimuhum, dalam perjalanan orang yang ditunjuk menjadi pemimpin itu pelayan buat mereka. Faman sabaqahum bihikmatin, faman dan siapapun sabaqahum yang mendahulukan mereka bihikmatin dengan hikmah, hikmah itu pelayanan. Lam yasbiquhu bi amalin, maka tidak mendahulunya dengan satu amal illa syahadah, kecuali seperti syahid. Artinya orang yang ditunjuk jadi pemimpin kok benar-benar melayani orang-orang yang dipimpinnya, maka pahalanya dia itu seperti seorang yang syahid. Begitu besar nilainya. Bahkan ada satu ungkapan, wallahu alam nih hadis bukan, saya belum ngecek. Seharinya seorang pemimpin yang adil itu lebih besar pahalanya dari sekian tahun orang biasa. Pemimpin yang adil dalam sehari saja itu pahalanya lebih besar dari ibadahnya orang biasa. Nah, terus di syarahnya wallahu alam itu hadis bukan kurang tahu sih. Itu kenapa diistimewakan, bahkan ada hadis yang 7 orang yang memperoleh perlindungan, itu yang paling atas kan imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena memang kebijakan pemimpin itu lebih efektif. Kalau memang dia berpihak kepada kebaikan, ya kebaikan itu efektif. Madhab itu yang kita sekarang kan kita kenal kan 4 ya, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat-empatnya ini bisa berkembang karena didukung penguasa. Asalnya madhab itu bukan hanya 4, banyak. Cuman karena tidak didukung penguasa, lama-lama hilang. Ya kayak di Indonesia lah umpama. NU ini bisa masuk dan besar, yo karena dari dulu walaupun tidak didukung secara langsung, tapi kan tetap nebeng ke penguasa. Muhammadiyah ya begitu. Coba FPI karena ngelawan penguasa hilang. Lah dulu mazhab juga begitu. Mazhab itu dulunya ada Daud Az-Zahiri, ada macam-macam, tapi karena rata-rata ngelawan ke pemerintah hilang. Nah, terus mazhab yang berkembang itu karena didukung pemerintah dan juga murid-muridnya banyak yang mencatat alias menerbitkan buku-buku, maka yo tetap eksis sampai sekarang. Nah, pemimpin yang adil, maksiat juga lebih efektif kalau yang ngurus itu keramat tunggak itu bisa selesai ya, karena ya, pemimpin. Terus yang di Jawa Timur apa lagi? Lo katanya kirain pernah suruh pakai kesawonoris. Lah ya dulu di demo berkali-kali ya nggak mempan ya. Begitu ditandatangani cuman sekali kerek-kerek ya tutup. Walaupun santrinya nyebar pindah kemana-mana. Saya santriwatinya. Lah dulu keramat tunggak kan begitu Pak Mansur ya. Kalau rumahnya kan dulu daerah situ. Pak Haji Amar orang Lontar ya Pak Haji, nggak jauh-jauh dari situ kan. Tahun awal dirubuhin masih di sana Pak Haji, udah pindah sini. Masih di sana, nah, iya kan. Ikut malah. Ikut ngubarin apa? Ikut bongkar ya. Lah iya kan. Jadi penada. Iya kan santrinya pada bubar kemana-mana. Nah itu dulu konon katanya kan di demo berkali-kali. Terus yang depan Ancol tuh. Koyo apal nih loh di sini. Kalau kemarin Kerja di sono dia. oh gitu. Pernah jadi keamanan di sana kan ya. Nah ya dulu konon di demo berkali-kali yo enggak mempan. Begitu di ini sama penguasa tanda tangan sekali yo. Ya makanya yo seorang sayyidul qaum atau seorang pemimpin itu ya sangat besar efeknya, apakah positif atau negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Sayakunu fi akhir zaman. Sayakunu akan ada. Sa itu kalau dalam ilmu nahwu namanya untuk istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang.
Berarti saat zaman Rasul belum ada. Enggak tahu sekarang udah ada apa belum. Saya kunu akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman. Syuratoh. Syuratoh itu apa ya? Kayak pengawal raja. Kalau sekarang mungkin ya polisi, satpol pp atau apa gitulah. Apa namanya? Syuratoh. Kalau di situ terjemahin apa Pak Zat? Petugas keamanan. Petugas keamanan ya bener kan ya, polisi, satpol pp, apa? Banpol apa lah namanya. Kalau di sini ditafsirkan itu Aqwanus Sultan, pembantu raja, menteri. Ya pokoknya pejabat lah, gampangnya. Ya geduna fi ghadabillah, pagi hari mendapatkan ghadabnya Allah, murkanya Allah. Wa yaruhuna fi sukhtillah, dan sore hari juga memperoleh murkanya Allah. Berarti yus pagi dilaknat Allah, siang sore dilaknat Allah. Oh, di sini diartikan pergi dan pulang. Ya pergi itu ya gedun pagi. Ya ruhun itu sore pulang. Pergi pagi kan, paginya pergi, sorenya pulang. Pergi di azab, di ghadab, dimurkai Allah, pulangnya juga dimurkai Allah. Itu nanti akan ada pejabat yang modelnya begitu. Ngetang ngulon disumpahi orang kan ya. Ya disumpahi orang kan mendatangkan murkanya Allah ya. Kalau didoakan baik berarti kan mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi kalau disumpahin orang, lah pedagang saya pernah melihat di KBN, ya Allah, ibu-ibu dagang disunggi gitu, pakai tampah. Itunya di apa? Di gini kan, di apa? Di tampol, tampahnya itu loh. Wah, berantakan semua ya Allah, ibu-ibu udah sepuh lagi. Dagangannya kan dagangan makanan, kayak makanan yang di sini 1000-an itu. Kue-kue ya Allah berantakan. Nah, itu mungkin ibu itu malam kalau tahajud kan nyumpain itu tadi. Ya kalau tahajud itu, saya yakin entah mungkin tahajud atau saat itu mungkin langsung dia nyumpain dalam hati. Terus pernah lagi saya ngeliat pedagang, oh yang ini loh, Alam Polres ini, yang taman-taman yang baru itu, permai ke sono, Alam Polres itu kan adem itu dagangan es kelapa, dagangan kan banyak itu pinggir-pinggir. Apa namanya di situ? Pinggir kali. Nah, iya kan, kalau kanan kan Polres tuh, kalau lurus terus arah kantormu itu loh, Nes. Lah itu kan orang dagang kan pinggir jalan kan banyak. Pernah saya ketemu sekali itu pagi. Nah, pagi-pagi itu tukang es kelapa ditendang itunya loh, gerobaknya. Wah, ya Allah. Lah itu kan dianya mungkin, kalau anaknya kan nyumpahin. Nah, pejabat model begitu kan apa tadi situ tulisannya penjaga keamanan ya. Iya kan ya, satpol pp ya. Dulu gak ada, sekarang ada ya. Saya kuno, dulu Rasulullah akan ada. Lah kalau yang ngomong Rasulullah ya pasti bener. Ya sekarang udah kebukti ya. Kadang mereka menertibkan itu apa ya, enggak ya, kasihan ya. Begitu gerobak diambil ntar suruh nebus, ya simbolan. Makanya perginya digodok oleh Allah, sore pulangnya juga digodok oleh Allah. Lah murkanya Allah itu kan bersumber dari disumpainya orang-orang yang terzolimi oleh perbuatannya itu. Saya pernah tampil dulu kan punya mobil buat nge-grab. Tukang supir grabnya di Permai itu pas di depan Ramayana yang nggak kepake itu turun beli rokok. Lah begitu baru balik badan udah dipasangin derek. Wah sudah nggak bisa dinego, pokoknya ngambil di itu katanya bayar 500.000. Ya Allah. Boleh ya. Fa iyyaka, maka hati-hatilah engkau antakuna min bitonatihim, ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahiyyu,
Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. As-sahiyu orang yang dermawan. Dermawan itu ukurannya apa itu? Pelit. Iya kan lawannya kan pelit ya. Dermawan murah, ringan tangan lah. Ringan tangan mana nabukin orang. Lawannya. Lah iya, enggak. Kalau kata kita itu orang disebut dermawan itu yang model kayak gimana? Nyong gitu ya. Itu dermawan ya. Iya kan kalau bahasa globalnya kan kita tahu ada orang itu dermawan atau pelit. Lah terus definisi dermawan, definisi pelit itu ukurannya apa? Lah iya itu nama lain, ukurannya itu. Ukurannya loh Pak Haji, ukuran orang itu disebut pelit, itu ukurannya apa? Makanya ilmu-ilmu sosial kayak begini itu kan kadang multi tafsir ya. Orang itu dalam satu sisi bisa disebut pelit, satu sisi bisa disebut dermawan. Kadang sama keluarga sendiri pelit, sama orang lain kadang ngumpul sama teman-teman traktir nih, anak minta jajan 5.000 aja. Jajan mulu. Iya kan satu orang bisa punya dua kepribadian ya. Satu sisi bisa disebut dermawan, satu sisi bisa disebut pelit. Ukurannya yang namanya ilmu sosial begitu. As-sahiyu orang yang dermawan, qaribun minallah itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah dekat dengan surga. Ba'idun minan nar dan jauh dari neraka. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Emang orang kalau dermawan itu temennya banyak ya. Ya asal datang ada orang ngumpul-ngumpul, nih rokok, nih buat beli gorengan, temennya banyak. Ini bentar lagi musim, kalau musim pilkada ya, ini enggak. Kalau bupati kan nggak begitu ini sih ya. Musim pilkada, musim pilihan lurah itu tiba-tiba banyak orang dermawan ya. Asal ada orang ngumpul-ngumpul. Qaribun minan nas dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu sementara orang pelit, orang bakhil, ba'idun minallah, dekat jauh dari Allah. Ba'idun minan nas jauh dari manusia. Orang kalau pelit nih diajak jalan kita ya ogah ya. Jalan yuk. Lagi banyak kerjaan, makan bayar sendiri, mana-mana ongkos bayar sendiri. Yang kalau ngajak dermawan nih baru. Bayangan kita wah paling nggak pulang ditentengin nih. Diundang aja kalau orang yang undang terkenal pelit kita males datang aja. Lo umpama pernah diundang selamatan, begitu nyampe rumah dibuka, beseknya itu pakai telur puyuh. Lah saking pelitnya kok. Begitu dibuka telur puyuh, nasinya udah dikit, perah lagi. Tempenya ngirisnya tipis kayak tukang gorengan ini. Nggak sesuai ekspektasi, rumahnya bagus, mosok selamatan gini doang. Begitu lain hari diundang lagi, yakin maju mundur. Ada yang telepon. Oh, ada aja dulu. Lah iya kan? Iya. Lah kalau yang ngundang itu orang ngontrak rumahnya, ya wajar maklum kita ya. Wah rumahnya bagus begitu. Lah iya. Apalagi yang biasa narikin sumbangan ya. Udah ngetok-ngetoknya lama ya. Begitu keluar trik goceng. Biasanya kalau orang pelit itu malah banyak komentar ya. Iya, bener itu ya, sampai ngomong narik celengan sampai kapan? Oh. Kiamat. Itu orang
Aduh. Ya kadang proposal itu dibaca dari A sampai Z, kurang titik, kurang koma dikomentarin. Begitu ngeluarin duit, tunggu ya bentar. Lama kirain mang ngeluarinnya banyak, ternyata goceng. Lah orang begitu mah baidun minan nas. Ngundang orang juga yang datang males ya. Biar orangnya agak urakan-urakan, tapi kalau diundang terus pulang itu nentengnya mantap, diundang lagi ya semangat ya. Semangat. Baidun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilus sahiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Wal jahil, jahil ini kalau secara umum maknanya orang bodoh. Tapi kalau dalam kitab ini tafsirnya bukan begitu. Alladzi yu'addil fara'id dunan nawafil, yaitu orang yang menjalani ibadah hanya yang wajib-wajib saja, sunnahnya enggak. Sementara abid itu kan ada jahil, wal jahilu sahiyu ahabbu ilallah min abid. Abid itu orang yang ibadah bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah juga dijalani, itu namanya abid. Dalam konteks ini loh ya. Wal jahil, orang jahil yang ibadahnya yang wajib-wajib saja. Sholat ya hanya pas 5 waktunya tok, puasa ya hanya Ramadannya. Tetapi as-sahiyu, dia itu dermawan. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min abidin, daripada orang yang tekun ibadahnya, bukan hanya yang wajib sunnah dijalani, tapi bakhilin, orangnya pelit. Apalagi tim pencari dana ya Riz. Biar orangnya itu sholatnya kayaknya nggak begitu rajin, tapi kalau ditarik dana nyah-nyoh semangat yang narik. Biar ibadahnya tekun, jidatnya sampai ireng, dengkul sampai kapalan, tapi kalau ditarik susah ya wes. Ternyata ya wal jahilus sahiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Orang yang ibadahnya pas-pasan tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Mempelit itu ditandain orang ya. Tandain lewatin nggak usah belok situ, paling juga udah dapet. Diundang juga malas-malesan datangnya ya. Datang juga karena nggak enak aja. Kalau nggak nemenin Pak Ustadz Kohar aja nggak enak lah. Kayak pengalaman banget dari. Nemenin Pak Ustadz Kohar aja lah gak enak kalau rasa sendirian lah. Udah dicatetin Pak Haji pokoknya ini orang kalau ngundang beseknya gede, ini beseknya tipis. Udah hafal loh. Rawahu at-Tirmidzi. As-sihaku, sihak bukan isak loh Pak Haji. As-sihaku, sihak itu maknanya wadon, seneng wadon gitu. Apa namanya? Tapi kalau orang kampung saya manggilnya sihat kan? Sihak emang? Iya, orang manggilnya dari kecil dipanggil sihat, dia agak ngerti manggilnya sihat ya. Sihak itu artinya wadon, seneng wadon. Waduh. 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 Iya, apa kalau lesbi ya? Sihak itu lesbi. Ya orang-orang tua dulu manggilnya sihat. Oh, iya. Untung namanya bukan sihak Pak Haji. Wah iya, namanya ishak bukan sihak kok. Karena dia kagak kenal dari dulu sihat aja. As-sihaku, orang yang apa ya? Lesbi ya. Wedok seneng wedok ya. Kalau lanang sama lanang kan panco, kalau wedok sama wedok apa Pak Ustaz? Jujur aku jujur. Lah iya, kalau apa lanang karo lanang kan panco lah, nek sihak iki Apa adu gawat ya ada rambut-rambutnya. loh ya.
bainan nisa'i antar sesama wanita zinan, maka hukumnya zina bainahunna antara wanita itu. Termasuk dosa besar. Apa kalau bahasa kerennya LGBT, lesbi, gay, B-nya apa? Biseksual. Biseksual, L-nya, L. ET-nya transgender, Transgender. L. L-nya dan lain-lain. L-nya dan lain-lain. L-nya. Iya kan, L-nya itu lesbi, ya, ya. Oh iya. Terus G-nya gay, Gay ya, gay. terus B-nya Biseksual. biseksual. Biseksual itu apa? Dua. Ya, sono sini. Ada DC. ACDC plus minus masuk. Oh gitu. T transgender. Iya. Iya, iya. Sobiri nama Sabrina gitu ya. Laura. Kita Luna ya. Iya, Laura lanang ora, wadon ora. Di mana itu ya? Aktif banget di media sosial, orangnya aktif banget. Ternyata itu laki-laki dan pengikutnya luar banyak. Dan dia memang jago baca kitab. Siapa namanya? Sunia Ruhama apa siapa ya? Kalau Georgia kan enggak begitu ini. Ini dianggap sebagai ustazah, sebagai penceramah. Laki, coba cari di YouTube apa namanya Sunia Ruhama kalau nggak salah. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia, orang daerah Kendal gini loh, Weleri daerah mana gitu. Dia itu kayaknya usahanya punya usaha batik. Itu saya pernah membaca tulisan seorang tokoh, sapanya Sabit Fadil apa siapa ya, yang dulu maksudnya khunsa, menyatakan khunsa, tapi ternyata setelah didatangkan dokter untuk maksudnya cross check, ternyata dia itu laki-laki. Tetapi ya sehari-hari ya kayak bunyai. Ya memang baca kitabnya ya jago. Ya kadang ya live di Facebook kayak apa banyak kok, di Sunia Ruhama apa siapa namanya nggak begitu. Tapi wallahu alam. Ya pengikutnya banyak. Setiap live itu yang nonton banyak. Tapi yang memang baca kitabnya jago. Saya beberapa kali ngikutin, lihat maksudnya. Awalnya saya kirain ya perempuan, memang cakep kok. Tapi begitu kesini-sini ada tulisan di Facebook mempersoalkan bunyai dalam tanda kutip Sunia Ruhama apa siapa namanya. Dan ternyata awalnya ya laki-laki. Tapi udah punya istri udah belum? Ya nggak tahu kalau masalah itu, Pak. Tabayun, kan tabayun. Iya, tabayun lah. Ya wallahu alam. Aslinya kayak seperti apa ya wallahu alam. Cuman yang saya lihat ketika live atau apa itu ya perempuan. Tapi konon katanya entah dulunya laki-laki, transgender atau wallahu alam lah. Kayak Dorce, terus artis siapa itu ya? Kalau artis memang artis lah. Ini dia yang jadi persoalan karena terjun di dunia dakwah. Iya. Yang jadi persoalan kan itu. Kenapa kalau memang ini dilarang atau haram, kalau jelaskan LGBT diharam, kenapa kok tokoh-tokoh agama terkesan membiarkan? Atau mungkin dulu udah pernah diluruskan tapi ternyata tidak berhasil, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau melihat gambarnya, cakep. Sunia Ruhama apa siapa namanya? Nggak tahu Pak, sudah nikah apa belum? Kalau belum saya menikahin. Nah, Berantakan banget. Enggak, Pak, itu mau dipancong. lawang katanya lanang ini. Dipancong. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah. Itu Rasulullah banyak menyampaikan, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Yang saya khawatirkan, ini hadis Rasulullah, tapi nggak ada di kitab itu. Sesuatu yang paling saya takutkan di antara umatku adalah melakukan perilaku umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut kan lanang aro lanang, wadon aro wadon. Ketika mereka diprotes bisa bilangnya hak asasi manusia, HAM.
Ini adalah pilihan hidup, hormatilah pilihan saya. Oh, kan begitu ya? Ya kalau potongan ceramahnya Kiai Zainuddin MZ kan ya, emang yang judi lu, yang mabuk lu. Tapi itu kan maksiat gitu ya. Cuma yang jadi pikiran sampai sekarang tuh enaknya di mana? Lah itu. Ini yang ditanya siapa gitu. Sampai kalau mikirin itu, lama-lama sampai Ikut. Iya. Coba aja. Temannya Yunus sudah ada lah yang grup Yayan ini. Dulu vokalis punya grup Marawis kan Yunus sama Yayan namanya. Ya Yayan itu gagah orangnya, gede tinggi loh. Sekarang ngondek. Itu. Loh. Yo, wallah alam awal-awalnya gimana itu Yunus yang temen akrab. Kamu saya masih normal. Punya anak. Lebaran Itu nular loh, takut Loh. udah kena virus sampai. Ya iya. Itu beberapa tahun yang lalu saya lebaran ketemu dia dipanggil. Loh manggilnya udah nggak kayak dulu. Dulu gagah orangnya gede tinggi loh. Pak Ustadz. Ya? Kok jadi begini? Suaranya bagus loh. Dulu vokalis Marawis loh. Kalau selawatan apa bagus suaranya, emang enak suaranya kok. Wallahu alam akhirnya kok bisa jadi melambai, tulang lunak. Wallahu alam lah, semoga-moga pada sembuh ya. Lah ya yang punya penyakit itu moga-moga pada sembuh, kasihan. Kalau sampai mati ternyata itu dosa besar kan ya. Naudzubillah ya. Akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Yang saya takutkan, khawatirkan kata Rasulullah dari umatku, ya berarti kan orang Islam ini adalah perilaku umatnya Nabi Lut. Ini hadis dalam riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. As-sakha'u dermawan. Itu syajaratun ibarat pohon min asjaril jannah dari pohon-pohon surga. Aghsanuha ranting-rantingnya mutadalliyatun menjuntai apa bergelantungan. Di situ di mana ya Bapak Ustaz? Menjuntai, bergelantungan, menjulur. Sama aja. Fit dunia di dunia. Faman akhadha bi husnin minha, faman dan siapapun akhadha yang mengambil bi husnin ranting itu minha dari ranting-rantingnya daun pohon itu, qadahu maka akan menuntutnya dzalikal husnu, itulah ranting ilal jannati ke surga. Dermawan itu ibarat pohon dari pohon-pohon surga dan rantingnya. Lah kalau kita bergelantungan di situ ya akan dibawa ke surga. Berarti orang dermawan itu lebih mudah masuk surga. Ada riwayat kalau nggak salah dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun diriwayatkan dianggap dhaif. Ketika ada beberapa orang antri di depan pintu surga. Pertama, yang paling depan itu orang yang mati syahid. Nah, mati syahid loh, kamu masuk? Ya saya pengen masuk, cuman saya masuk ke sini kan gara-gara diajarin sama Ustadz. Ya udah Ustadz duluan. Begitu Ustadz masuk, wah saya mau masuk duluan, cuman nggak enak, ada yang biayain saya. Yang biayain siapa tuh di belakang orang kaya. Wah akhirnya orang kaya yang masuk duluan Pak Haji, Ustadznya belakangan. Orang yang berjuang juga belakangan. Akhirnya orang kaya yang dermawan tadi mungkin ibadahnya nggak bagus, tapi karena duitnya yang jalan, masuk duluan gitu. Nah, yang membiayai ya kalau dalam sahabat kan Utsman ya. Utsman itu kan yang membiayai hampir semua peperangan di masa Rasul. Yang biayai kan dua orang, kalau nggak Utsman ya Abdurrahman bin Auf. Yang perang sih Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Cuman kan yang biayai Utsman. Tapi riwayat itu wallahu alam kesahihannya dipertanyakan. Berarti Amerika masuk surga duluan.
Wal bukhlu dan pelit syajaratun itu ibarat pohon min asjarin nar dari pohon-pohon neraka. Alsanuha ranting-rantingnya mutadalliyatun menjulur bergelantungan fit dunia di dunia. Faman akhadha bi husnin minha dan siapa yang mengambil dari ranting-ranting pelit itu qadahu dzalikal husnu maka ranting itu akan menuntunnya ilan nari ke neraka. Ibarat ada tali, ada gelantungan yang kita ambil yang dermawan yo dibawa ke surga, yang diambil pelit yo dibawa ke neraka. As-sa'adatu kullus sa'adati, gembira di atas gembira, bahagia di atas bahagia. Berarti ya kebahagiaan yang berlipat-lipat. Itu adalah tulul umuri, panjang umur, fi ta'atillah dalam taat kepada Allah. Kalau dalam hadis lain kan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang dikaruniai panjang umur dan baik amalnya, bukan sebaliknya. Kalau bahasa orang Jawa dulu gaplek tringkilan, terus tuwek malah petakilan. Udah tua nggak nyadari tuanya. BTN. Apa BTN itu? Udah tua nakal. Oh, bocah tua nakal loh. Entuk Cepetong. Oh, gurunya Yoko. Pak Yoko yang nggak ada. Bocah tua nakal, udah tua. No ada di musola. Iya ada di musola, ada di jalan tabrak truk. Ngelesnya ada aja. Dalam taat kepada Allah. As-sa'adatu kebahagiaan, kullus sa'adah, di setiap kebahagiaan berarti bahagia di atas bahagia. Yaitu tulul umuri, panjang umur, fi ta'atillah dalam taat kepada Allah. Dikarenai panjang umur, taatnya makin mantap, lah itu nikmat di atas nikmat. Makanya doa kita kan sering minta doa panjang umur. Tapi kalau kira-kira disuruh nyebut angka, kita nyebut berapa ya? Baik kok. Umpama loh, ya Allah panjangkan umurku, terus ada yang nyaut, maunya berapa? Berapa Riz? Kalau misalnya disuruh nyebut angka loh Riz? 63 lah kayak. 63, berarti sekarang udah berapa? 32 berarti masih separuh lagi ya. Ntar kalau giliran udah 62 minta penawaran lagi. 31 lagi Riz. Yang tua-tua amat gitu. Berarti tinggal 31 lagi ya. Ya tinggal depan tinggal 30, depannya lagi tinggal 29. Tim 31 nanti masih gugur banget loh. Ayo. Tahun lalu. Tapi kalau meninggal kan bebas, sudah lunas. Jangan dulu. Bini masih cakep ntar juga. Ntar yang nganterin Google ya emang. Iya, wes ngasih-ngasihnya ayo. Ngasih-ngasihnya yang penting yo tadi itu fi ta'atillah dalam taat kepada Allah. Nah, hadis selanjutnya ini biar semangat. Ya Pak Ustadz ya. Ya, hadis selanjutnya itu. Kok ketawa. Iya. As-sa'i, sa'i. Orang yang cepet-cepetan, semangat. Makanya sa'i itu kan larinya cepet-cepetan gitu ya. Enggak lenggang kangkung nyuantai gitu ya. Iya, tapi itu dimanai bukan itu, Haji. Sa'i itu artinya ya sa'ali tahsilin nafaqah, orang yang semangat bersegera untuk mencari duit, mencari nafkah. Alal armalah. Kalau Pak Ustadz Kohar udah seneng armalah. Hehe. Armalah apa Pak Ji? Oh enggak tahu ya. Pak Ustadz Kohar tahu dah. Jahe.
jahe. Oh jahe gitu. Tahu jahe Pak Haji? Jahe. Jahe ya tahu. Apa? Jahe ram. Jahe begini ya. Jamu. Bukan jamu ini Pak Haji ya. Kira jahe buat jamu. Bahasa Sundanya itu janda heran. Armalah itu artinya janda Pak Haji. Disingkat jahe. Berarti disuruh cepet-cepetan nguber. Jangan lihat saya. Kalau Pak Mansur mah belum tahu hadisnya tapi udah ngamalin duluan dia. Asai orang yang bersegera untuk mencari nafkah alal armalati karena pengen menafkahi janda. Lah menafkahi janda yang paling efektif kan dikawinin Pak Mansur ya? Iya, kalau nyantuni kan paling-paling hanya berapa bulan sekali. Lah kalau dikawinin kan ya disantuni luar dalam kan ya zahir batin ya. Ini janda miskin ini. Janda miskin. Ada wa kok Pak Haji, bukan armalatil miskin, bukan, ada wa. Wa itu pemisah. Oh. Dan wal miskin dan orang miskin, bukan janda miskin. Kalau armalatil miskin itu artinya janda miskin, naat manut sifat musuh. Kalau ilmu nahwunya itu ada wawu atof. Wawu atof itu artinya dan. Cuma dia janda miskin Pak. Tidak kawin jadi miskin. Ini perlu dikasih tahu istrinya. Nah, kalau perlu itu difotokopi, digedein gitu. Hadis ini kitabnya ini loh. Hadisnya sahih lah gitu, riwayat Sahihon Bukhari Muslim. Oh kan sahih itu. Kan istrinya ridho enggak? Nah, kalau kata Pak Mansur kan lebih baik minta maaf daripada minta izin Pak Mansur ya. Lebih berat minta izin. Iya. Ini yang ngamalin hadis ini baru Pak Mansur. Ini yang baca aja nggak berani ya. Iya. Latihan. Jihad dikit-dikit lah. Jihad di jalan Allah ini. Nah. Jangan ketahuan besok. Saya latihan udah ketahuan. Mama pada dengerin di luar lagi. Jarang. Orang yang menafkahi janda, menafkahi orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Kayaknya ntar minggu pagi di Al Muhajirin ngajinya ini aja ya. Boleh. Kan pakai speaker luar kan mak-mak pada kedengeran di luar. Paling ntar ngaji kemis saya dimaki-maki sama mak-mak. Nah, gimana bunyi hadisnya begitu aja? Apa dilocatin ini? Orang yang cepet-cepetan nafkahi janda, nafkahi orang miskin, denger alon-alon aja ya. Di luar pada ngumpul tuh mama. Bahaya ini. Bisa begitu kok masa gitu. Itu kata Rasulullah, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah, awil qaimil lail, seperti orang tahajud sepanjang malam, aso imin nahar, dan seperti orang yang berpuasa setiap siang. Wah, gimana nih Pak Ustadz? Coba ini tahu hadisnya dari dulu gitu ya? Iya. Ada jaminannya. Riz, yang masih muda Riz. Orang mampu. Lah. Tinggal ada pertanyaannya berani apa kagak? Berburu sama Mas. Bukan masalah berani Pak Haji, izinin enggak? Lebih muda daripada minta izin mending minta maaf. Ilmunya Pak Mansur begitu Pak Haji. Nah, ini kira-kira ngamalin hadis ini ada yang berani nggak selain Pak Mansur ya? Jadi beraniin dulu Pak Mansur, baru minta izin. Kalau minta izin dulu kagak dikasih. Beraniin dulu baru minta izin. Kalau udah Aduh. Nah itu makanya beraniin dulu. Kayaknya Aris dicatetin mau diapalin, mau diunjukin ke istrinya.
Aduh yo, ini hadis nomor 687. Jadi Mama Dede nggak pernah pakai ini. Enggak pernah yo. Nggak pernah. Iya. Nah, aku demo. Ibu-ibu. Aduh, padahal hadisnya sahih loh ya. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Periwayat hadis ini Bukhari, Muslim, dua pakar ilmu hadis yang meriwayatkan dari sumber awalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang ngintili Rasulullah, kemana-mana diikutin. Kalau latihan kepergok ya itu hadis dibaca. Nggak usah izin dulu. Nah. Udah diam-diam. Kalau Pak Mansur mah udah. Kalau saya itu nggak boleh. Minimal awalnya kan ngomong dulu. Nggak usah Pak. Agak bakal izin. Kalau udah ketahuan baru izin. Iya, agak bakal izin. Ya apa boleh buat kalau udah ketahuan apa boleh buat. Enggak kalau udah ngomong. Buat apa diboleh? Kalau udah ngomong kan enak jawabnya. Loh, kenapa kerja dulu kan nggak pernah ngomong. Ngomongnya gitu. Nah ini hadis ini kayaknya berat ini diamalinya ya. Tile cuman dicoret doang. Kitabnya coret. Satu rumah dia. Iya makanya kayak orang jihad. Jihad fisabilillah, malam seperti tahajud sepanjang malam, siang seperti puasa sepanjang hari. Mana ada orang kuat begitu? Caranya cuma satu itu tadi, nafkain. Lah nafkain yang paling efektif kan dikawinin ya. Ya kalau cuma dinafkain tiap hari dianterin malah disudonin orang. Jadi fitnah. Aduh. Belum baca hadisnya ya udah pengen. Aduh. Tapi apa daya. Aduh, ada hadis begitu ya. As-sa'i alal armalati wal miskin. As-sa'i itu artinya orang yang cepet-cepetan, segera mungkin. Namanya sa'i itu kan lari-lari kecil. Seperti jihad di jalan Allah, malam seperti tahajud sepanjang malam, siang seperti puasa sepanjang hari. Oh, mana ada orang yang kuat? Puasa Ramadan aja melipir-melipir. Kalau bisa itu nggak keluar rumah, juara masih aja. Ngangkat galon kalau sore-sore ya abot. Jam 3 bangun mau tahajud ya abot. Mau tahajud nengok ke sebelah malah ada bini lah. Wah. Jadinya qiyamul lail. Gujumu ngono Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. As-safaru perjalanan qit'atun minal azab, itu potongan minal azab dari kesusahan, repot. Yamna'u ahadukum, akan terhalang di antara kalian ta'amahu, makannya. Orang kalau dalam perjalanan makanan yo sembuh, nggak kayak kalau di rumah ya. Wa syarabahu, minumnya, wa naumahu, dan tidurnya. Senikmat-nikmatnya di jalan ya tetap enak di rumah. Fa idza qada ahadukum, ketika selesai salah satu di antara kalian. Nah ini dalam kitabnya, kalau kitab saya Nahmatuhu. Di situ apa Pak Ji? Muhimmatuhu. Pak Ustadz apa Pak Ustadz yang kitab terjemah itu? Wa idza qada ahadukum muhimmatuhu apa nahmatuhu? Muhimmatahu. Ngapain habis atas? Tahu aja sih. Kalau sama kakaknya masa nggak tahu. Muhimmatahu, urusan pentingnya.
Fa idza qada ahadukum muhimmatahu, maka kalau sudah selesai urusan pentingnya falyu'ajjil, maka segeralah arruju'a pulang ila alihi ke keluarganya. Artinya keluyuran yang gak penting itu wis bahaya. Kalau memang gak penting-penting ya wis arruju ila alihi, lebih baik pulang di rumah sama keluarganya. Tapi itu salah satu buat latihan sebenarnya itu. Pergi-pergi gak penting itu. Oh iya ini mah. Bahaya buat ngamalin hadis atasnya gitu ya maksudnya ya. Ini hadis pendukung Lewat gitu. Ini asbabul wurud yang ada di sini itu ya. Kayaknya ya begitu kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Dia suka keluyuran itu ya. Ternyata ada hadisnya di sana. Ternyata.